Setelah bulan lalu meluncurkan Reno 6, kali ini Oppo Indonesia mengeluarkan seri 5G-nya. Terus ada dua varian ya, yaitu Oppo Reno 6 5G dan Reno 6 Pro 5G. Yang saya pegang ini adalah Oppo Reno 6 5G dan ini adalah pengalaman saya setelah mencoba HP ini selama sekitar 2 minggu. Hal pertama yang pasti mencuri perhatian kalian adalah desainnya. Oppo Reno 6 5G ini memakai desain yang flat. Memang ini tergantung selera, tapi kalau saya lihat komentar netizen, kayaknya banyak banget yang nungguin Oppo Reno dengan desain rata seperti ini ya. Oppo menyebutnya dengan Ultra Slim Retro Design. Finishing bodi belakangnya menggunakan Oppo Reno Glow, yang menjadi karakter dari Reno series saat ini. Seperti yang sering saya bilang, finishingnya itu unik. Feels-nya halus tapi ada sedikit tekstur kasar mirip sandstone. Bisa kasih sensasi yang unik dan bekas stick jari jadinya susah nempel. Terus di warna stellar black ini bisa kasih pantulan warna selain hitam. Frame samping HP ini kelihatannya memakai bahan metal. Makanya pas pertama kali pegang HP ini udah langsung kerasa premium banget. Terus saya suka banget sama ukurannya ini ya. Menurut saya ukurannya itu pas, nggak bongsor tapi nggak kecil juga. Dulu pas lihat gambarnya doang, saya punya feeling HP ini bakalan gendut. Tapi pas pegang sendiri ternyata nggak juga. Nggak kerasa tebal. Pas saya iseng adu ketebalannya sama beberapa HP yang ada di saya, ternyata HP ini memang sedikit lebih tipis. Mungkin karena memakai flat design, jadinya kasih sedikit ilusi kalau HP-nya tebal. Padahal nggak juga. Seperti yang saya bilang, ukurannya pas. Dan sepertinya semuanya sudah diperhitungkan oleh Oppo. Ke bagian depan, layar Reno 6 5G memakai desain single punch hole yang letaknya di kiri atas. Untuk bezel menurut saya masih tergolong tipis termasuk di bagian dagunya. Memang nggak setipis HP flagship, tapi bedanya sedikit doang. Kualitas layarnya sendiri menurut saya sangat bagus. Panelnya memakai AMOLED dengan resolusi Full HD+. Warnanya vivid tapi nggak sampai over. Terus warna hitamnya juga terlihat sangat pekat. Pas saya tes sih, HP ini bisa nonton video HDR. Jadi kemungkinan support HDR10 juga. Pastinya sudah smooth juga karena refresh rate-nya bisa hingga 90 Hz. HP ini juga punya fitur light sensing 360 derajat dengan mengandalkan hidden light sensor di depan dan color temperature sensor di belakang. Jadi auto screen brightness-nya bakal akurat dan bikin nyaman di mata. Fingerprint HP ini ada di bawah layar. Performanya cepat dan pas pertama kali coba, langsung kerasa vibration motor dari HP ini tuh terasa enak banget. Pas saya coba lebih jauh, vibration-nya tuh terasa nggak kasar. Kelasnya tuh udah kayak di HP belasan juta. Ternyata HP ini memakai Z-Axis Linear Vibration Motor. Jadi bikin kerasa tambah premium. Reno 6 5G memakai setup triple kamera di belakang. Ada kamera utama 64 megapiksel dengan bukaan f1.7, ada kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel dan 2 megapiksel kamera makro. Uniknya di sini ada color temperature sensor. Jadi dia bisa mendeteksi pencahayaan sekitar untuk bisa mendapatkan foto dengan white balance yang akurat. Fitur yang sangat jarang kita temukan di HP lain. Dan benar, reproduksi warnanya pun bagus. Bisa dibilang sangat mendekati warna aslinya. Detail fotonya juga sangat impresif ya. Dynamic range juga lebar. Hasil foto portretnya juga bagus banget. Edge detection rapi dan efek bokehnya bagus. Dan mode portretnya ada berbagai mode yang bisa dieksplor lagi. Seperti bokeh flare portrait yang bisa bikin efek bokeh jadi lebih cakep. Terus ada fitur AI color portrait juga yang bisa bikin background jadi hitam putih. Untuk foto low light-nya sih menurut saya tergolong lumayan untuk HP di kelasnya. Memang hasilnya nggak dibikin terang berlebihan ya. Malam kelihatan malam, ya jadi nggak kelihatan kayak sore. Tapi untuk noise saya rasa masih bisa dikurangi lagi sedikit. Untungnya ada night mode yang bisa bikin foto cukup terbebas dari noise. Saya cukup suka dengan night mode-nya. Daerah shadow-nya dibikin terang, saturasi warna juga dinaikin sedikit. Kalau kamera ultrawide-nya menurut saya lumayan bagus. Reproduksi warnanya bagus, dynamic range juga lebar, detailnya oke. Paling menurut saya untuk kelas ini bisa lebih tajam dikit lagi aja. Kalau pas kondisi low light masih not bad. Paling pas extreme low light atau hampir tanpa cahaya aja ya yang kurang. Nggak sebaik kamera utamanya, tapi ini termasuk wajar sih. Saya cukup kaget dengan hasil kamera makronya. Memang sih dia cuma 2 megapiksel aja, jadi agak kurang tajam.
Tapi hasilnya menurut saya lebih bagus dibanding kamera makro di HP kelas 5 juta ke bawah pada umumnya. Kamera selfie-nya beresolusi 32 megapiksel. Hasil kamera selfie-nya menurut saya bagus banget. Fotonya tajam, warnanya natural, dynamic range-nya lebar. Jadi pas foto backlight masih bagus. Background-nya nggak overexpose. Hasil foto portretnya pun bagus. Dan fiturnya sama dengan kamera belakangnya. Jadi ada fitur bokeh flare portrait, dan ada AI color portrait juga. Dan hasilnya pun impresif. Pas di kondisi low light dan extreme low light pun, saya masih bisa bilang hasilnya termasuk baik. Dan bokeh flare portraitnya juga asik buat foto di malam hari. Perekaman video kamera depannya bisa hingga resolusi Full HD dan hasilnya pun bisa saya bilang bagus. Yang pasti detail dan tajam. Fiturnya pun banyak. Pertama, ada portrait beautification video. Sekarang AI-nya sudah semakin canggih ya. Efek beauty-nya juga semakin baik sekarang. Maksudnya, dia tuh masih terlihat natural. Terus, kita tahu mata adalah jendela dari jiwa kita. Itu penting untuk foto dan video. Di sini, Oppo juga punya algoritma eye brightening yang bisa bikin mata kita lebih bersinar. Jadi, bisa bikin penonton terlena, terpukau, atau langsung terikat secara emosi dengan kita. Kedua, ada slow motion selfie. Terus, ada ultra steady juga untuk bikin video lebih stabil. Lalu, ada video bokeh biasa yang hasilnya udah bisa dibilang rapi. Selain itu, ada bokeh flare portrait video juga yang bisa bikin efek bokeh videonya lebih indah atau sinematik. Dan saya cukup kaget pas tahu resolusinya bisa hingga Full HD juga pas nyalain mode ini. Ada juga AI color portrait yang hasilnya rapi, tapi ini resolusinya masih di HD, belum bisa Full HD. Terus ini videonya pakai filter bokeh flare portrait ya namanya ya. Nah, fitur-fitur ini juga ada di kamera belakangnya yang bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Resolusi Full HD bisa hingga 60 fps dan ultrawide-nya bisa hingga Full HD 30 fps. Perekaman video ultrawide-nya lumayan lah, walau saya berharap bisa sedikit lebih tajam lagi. Tapi perekaman video kamera utamanya menurut saya bagus. Hasilnya tajam dan detailnya itu bisa tertangkap dengan sangat baik. Warnanya juga terlihat mendekati aslinya ya. Mungkin berkat color temperature sensor. Jadi white balance-nya akurat dan konsisten juga. Tentunya ada bokeh flare portrait video juga yang bikin video terlihat seperti menggunakan lensa prime dengan bukaan yang sangat lebar. Jadi memang bisa bikin video terlihat lebih sinematik. Memang terkadang belum sempurna, tapi saya rasa untuk share di platform sosial media nggak perlu dipusingin lah. Tapi sayang aja, resolusinya masih mentok di HD. Padahal di kamera depannya udah bisa hingga Full HD. Semoga Oppo bisa kasih update software untuk hal ini. Terus ada slow motion juga dan super slow motion yang bisa merekam hingga 960 fps. Di sini ada fitur AI palettes juga seperti di Reno 6 kemarin. Jadi kita bisa mengedit warna foto mengikuti style atau palet warna dari foto lain. Gampangnya kayak apply filter. Tapi biasa kalau lewat foto editing lain kan kebanyakan harus beli presets. Kalau ini kita tinggal ambil referensi dari foto lain, terus AI-nya bakal bekerja dan meniru color palette dari referensi foto itu. Salah satu sektor yang sangat menarik juga dari Reno 6 5G adalah penggunaan chipsetnya. HP ini memakai chipset MediaTek Dimensity 900 yang tergolong powerful untuk HP kelas segini. Kalau dibandingin sama Snapdragon 720G, jauh bedanya. Terus sama Snapdragon 765G ataupun Dimensity 800U juga cukup signifikan bedanya. Ini lebih powerful lagi dan terasa sih performanya snappy banget. Apalagi didukung layarnya yang smooth dan ColorOS 11.3 yang juga enteng. Udah terasa optimal lah. Multitasking juga lancar berkat RAM 8GB-nya. Menurut saya 8GB udah besar sih, tapi kalau menurut kalian kurang, kita bisa nambah kapasitas RAM-nya hingga 5GB melalui fitur RAM Expansion. Internal storage-nya 128GB. Tapi sayangnya di HP ini nggak ada slot micro SD. Terus HP ini tentunya sudah mendukung jaringan 5G di kedua slot SIM-nya. Performa gamingnya gimana? Chipsetnya memang powerful, tapi seperti yang kita tahu, optimalisasi dari developer berperan penting juga dalam performa gaming. Pertama, saya coba salah satu game terberat yaitu Genshin Impact.
Pas saya main di settingan medium, ternyata masih bisa nembus angka 45 fps. Walau memang fluktuatif ya. Masih suka turun ke 30-an fps dan masih suka stutter ke 20-an fps juga. Tapi ini udah oke banget untuk kelas gini. Walau saya rasa masih bisa sedikit lebih optimal lagi. Kalau saya naikin ke high, pas ketemu musuh masih bisa dapat sekitar 24 sampai 30-an fps. Kalau mau nyaman sih sebaiknya main di settingan defaultnya, yaitu low, yang kadang bisa tembus 50 fps. Tapi stabilnya kurang lebih di 45 fps, walau tetap suka drop ke 30-an fps. Terus pas saya main Genshin, walau di settingan high itu, HP-nya masih hangat doang, nggak terlalu panas. Mungkin karena HP ini dilengkapi dengan multi cooling system. Kalau main PUBG, settingan grafisnya belum bisa pilih yang tinggi ya. Framerate masih mentok di high, berarti kurang lebih jalan di 30 fps. Tapi ini tinggal tunggu waktu aja sih untuk diupdate. COD Mobile awalnya juga mentok di framerate high, tapi beberapa hari kemudian ada update kecil dan bisa set hingga framerate very high dan max. Main mode multiplayer aman, stabil di high framerate. Untuk mode Battle Royale bisa dapat high framerate juga, tapi masih di settingan low. Ini harusnya bakal dapat update lagi untuk bisa naikin settingan grafis yang lebih tinggi lagi. Wajar, karena chipset ini baru diluncurkan bulan Mei kemarin, jadi masih baru banget. Kalau Wild Rift sudah bisa set grafis ultra 60 fps, jadi udah bagus. Terus yang saya suka, fitur gaming dari HP ini juga banyak. Salah satunya ada game focus mode yang bisa nge-mute notif nggak penting pas kita lagi main game. Karena kadang musuh waktu kita main game adalah notifikasi. Ada juga bullet notification, terus ada game filters yang bisa kasih filter warna sesuai kebutuhan. Bisa atur sensitivitas layar juga, dan ada fitur vibration enhancement. Jadi dia bisa kasih feedback vibration pas kita main game, dan punya pattern vibration yang berbeda-beda. Contoh kegunaannya misalnya main PUBG nih. Pas kita nembak pakai M4 dan pakai Uzi itu bakal kerasa beda vibrationnya. Kerasa enak berkat Z-axis linear motor dan 4D vibrationnya. Nggak ketinggalan, ada NFC juga yang bisa kita gunakan untuk top up e-money. Baterai HP ini berkapasitas 4300 mAh dan sudah support charger 65 watt SuperVOOC 2.0 yang sudah dikasih di dalam box. Ngecasnya super cepat, datanya bisa kalian lihat di layar. Speakernya memang cuma satu ya di bawah sini, tapi kualitasnya bagus di telinga saya. Dan rupanya ada fitur Dolby Atmos juga. Sebagai informasi, audio jack absen ya di sini, tapi kita tetap dikasih earphone dengan colokan Type-C di paket penjualannya. Terus, saya juga sangat merekomendasikan Oppo Enco Buds yang kualitasnya bagus di harganya. Oppo Reno 6 5G ini dibanderol dengan harga Rp7.999.000. Terus, pendapat saya gimana mengenai HP ini? Dari desain, build quality, feels waktu dipegang, dan vibration motornya aja udah kerasa kelasnya tuh udah bukan berada di HP mid-range lagi. Kualitas layarnya juga bagus banget. Performanya pun kerasa smooth banget. Berkat ColorOS 11 yang enteng dan chipset yang sebetulnya powerful banget di harga segini. Walau ada beberapa game yang masih perlu dioptimalisasi lagi. Maklum, chipsetnya masih sangat baru. Terus, fitur kameranya juga banyak dan sangat menarik. Berguna banget apalagi di era sekarang, di mana platform sosial media video pendek itu lagi ngetren banget.